bahwa Abah Habib Lutfi memberikan informasi bahwa Ki Ronggoselo makamnya kuat ada di daerah Brebes. Cuman tepatnya di mana kan belum menunjukkan titiknya, masih dirahasiakan. Insyaallah dalam tahun-tahun ini nanti kita dengan grip ya, dengan grip dan laskar kita akan sowan ke Habib Lutfi, minta waktunya dan untuk pengukuhan dan tepatnya itu. Ikuti terus perjalanannya di channel Bening Plus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ki Bening tentunya di channel Bening Plus. Dan kebetulan Ki Bening malam hari ini berada di desa apa ya Pak? Kelurahan Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Ki Bening di Brebes Kota. Ini beliau tuan rumah Mbak Dul Hadi. Kemudian dengan Pak siapa Pak? Uje. Pak Uje ini luar biasa. Ini dari Bantar Kaung, ujung selatan. Selatan Barat, selatan barat. Saya dari ujung Brebes selatan timur. Dengan Pak siapa Pak? Ildewi Bisono. Ildewi Bisono dari mana? Dari Kaligangsa Brebes. Dari Kaligangsa Brebes luar biasa. Wafa. Pak Kiai Wafa dari Brebes. Dari sini deket ya? Oh, iya. Gus Wafa. Insya Allah nanti ini ngobrol santai dan dilanjut ziarah ya Mbak ya? Ke makamnya Ki Ronggoselo. Ada apa dengan makam Ki Ronggoselo? Ikuti terus acara di channel Siap, berikut. menguak seribu misteri di Ronggoselo. Oke, makasih. Jawa Tengah, Brebes, maju bersama. Halo sahabat, ini Ki Bening saat ini sudah berada di makam Ki Ronggoselo bersama Gripjaya Kabupaten Brebes dan juga Laskar Ki Ronggoselo dan juga para sepuh yang ada di desa Kelurahan Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Ini di tengah-tengah kota dan kebetulan makamnya juga ada di tengah-tengah pedesaan. Nah, ini Ki Bening bersama Pak siapa Pak? Danyar. Mbah Danyar. Nah, ini beliau orang yang disepuhkan di kampung sini ya Pak. Iya. Termasuk pemelihara makam juga. Kalau ini sesepuh sini, kalau ini makam yang ini keluarga sini. Oh, keluarga yang punya rumah. Oh. Dan ini dengan Pak siapa Pak? Bapak Ustadz Untung, sesepuh juga, perawat juga tidak? Perawat makam juga. Yang rawat ini. Yang rawat tetap tuan rumah yang punya rumah. Iya. Dan ini sebelahnya ini Pak Dedi, ini Ketua DPC Gripjaya Kabupaten Brebes. Dan bersama pasukannya yang luar biasa, semoga Gripjaya Brebes semakin jaya Pak Dedi ya. Dan ini juga sebelahnya dengan orang yang disepuhkan di Limbangan ini, orangnya masih muda tapi disepuhkan. Iya. Termasuk beliau juga penasehat dari Gripjaya Kabupaten Brebes. Ki Bening mau nanya-nanya seputar makam yang konon dipercaya bahwa ini makamnya Ki Ronggoselo. Dan sepintas sejarah tentang Ki Ronggoselo mungkin dari Pak Hadi dulu, Mbak Hadi dulu silakan. Sepintas Ki Ronggoselo. Ya,
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juladi. Ya, nama saya Juladi. Saya hanya menceritakan tentang perjalanan kehidupan Ki Ronggoselo atau Badowo. Pada abad 16 ya, ada 16 berarti 1600 itu Ki Ronggoselo atau Badowo itu ditugaskan oleh Kerajaan Mataram ya untuk membabat alas di wilayah Kabupaten Brebes. Jadi masih belum ada bupati atau dipati ya, masih dalam arti tadi kerajaan ya. Beliau ditugaskan di wilayah Kabupaten Brebes untuk memperlebar luaskan wilayah ya, contohnya wilayah perbatasan dulu Brebes di Kali Pemali ya, sekarang Brebes sudah Ki Ronggoselo ditugaskan atau Badowo di sini, akhirnya wilayah Losari bisa masuk ke sini dan didampingi oleh pasukan dalam arti 3 ajudan, yaitu Eyang Bayu Tirta, Ki Alamrejo, dan Mbah Eyang Alif Rahman. Nah, perjalanan ketika sudah alhamdulillah beliau masuk ke sini sudah aman, sudah dalam arti menghadang pasukan tadi berarti Portugis sebelum Belanda ya. Sebelum Belanda alhamdulillah wilayah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes bisa sampai ke Losari. Nah, orang 3 ajudan 3 itu atau pendamping 3 itu kayak contoh tadi yang namanya Mbah Alif Rahman itu wilayah Pantura, Ki Alamrejo itu ditugaskan untuk wilayah Banjarharjo, Salem, Bandarkawu, makamnya di Gunung Segara pun ada. Ya, Eyang Bayu Tirta itu makamnya di wilayah Bumayu. Kenapa dinamakan Bumayu? Karena yang babat alas itu Eyang Bayu Tirta. Itu sekilas seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dul Hadi. Ki Ronggoselo ini tadi saya mengutip sedikit sejarahnya. Konon di Kejayaan Mataram, Ya. kemudian beliau diutus oleh Kerajaan Mataram untuk di daerah wilayah Brebes dan sekitarnya gitu. Berarti memang dulu sudah dinamai Brebes gitu. Kalau wilayah Kali Pemalik sini Brebes. Tapi kalau Kali Pemalik ke barat namanya Tanjung. Tanjung. Iya. Perbatasan ya. Iya, namanya Tanjung. Kenapa dinamakan Tanjung? Sejak dulu eranya 45 ke atas itu orang mau turun kemana itu belum dikenal namanya Brebes. Turunnya kemana? Ke Tanjung. Turunnya kemana? Ke Tanjung. Ketika era 45 ya, era 45 baru dinamakan itu, baru peta dirubah menjadi Brebes. Ya memang saya juga sempat bertemu dengan rekan-rekan yang di daerah Bumiayu bahwa menemukan peta, ada peta zaman dulu itu malah petanya Mataram. Iya, betul. Berarti memang kuat di daerah Brebes ini adalah di masa kejayaan Mataram. Mataram. Kalau masyarakat Limbangan sini sudah tahu bahwa ini makam Ki Ronggoselo sebagai termasuk sesepuh yang dulu babat apa ya namanya, babat tanah leluhur yang menyebarkan Islam juga, yang membantu tentang penjajahan juga. Masyarakat Limbangan sini sudah tahu. Kalau masyarakat Limbangan Kulon itu tahunya itu juluk. Juluk. Juluk itu apa? Juluk itu berarti bukan nama samaran. Karena nama juluknya itu Mbah Dowo. Kenapa dikatakan Mbah Dowo itu? Dulu bawa pasukan 100 ya sama ajudan 3 itu sampai kali Gangsa itu. Kali itu diracun oleh tentara Portugis. Akhirnya yang pasukan 100 itu mati semua, yang hidup adalah orang 4 ini. Nah, Ki Dowo itu kaget. Kenapa kok semua mati? Ternyata racun itu di kali itu membunuh prajuritnya. Akhirnya yang namanya Ki Dowo itu bengong. Bingung. Akhirnya disebut Ki Dowo. Kayak gitu. Jadi masyarakat Limbangan Kulon taunya gitu. Nama lain dari Ki Ronggoselo itu Ki Dowo. Terus gini juga Mbak, di dunia orang-orang kebatinan, orang-orang spiritual di daerah Brebes, tentunya di wilayah Kabupaten Brebes, saya sering mendengar lebih terkenal Ki Joko Poleng daripada Ki Ronggoselo. Kemudian saya juga sempat dulu dari Pak Ade saya juga sempat cerita tentang Ki Joko Poleng itu sebenarnya masanya sudah ke sini. Sudah ke sini. Sudah zaman negara.
artinya ada kabupaten, Kabupaten. ada kecamatan, dan Ki Joko Poleng itu memang dibuat oleh orang-orang hebat di zaman dulu untuk perdamaian, keamanan Brebes. Berarti dengan Ki Ronggoselo ini masanya berbeda, Mbak? Masanya berbeda. Masanya berbeda. Jadi lebih dulu Mbak Ki Ronggoselo. Jadi Ki Ronggoselo di masa penjajahan Portugis. Iya. Kalau Ki Joko Poleng masa penjajahan Belanda. Berarti lebih tua Ki Ronggoselo. Ki Gitu. Ronggoselo. Tapi kalau di daerah saya Bumiayu dan sekitarnya masyarakat lebih mengenal bahwa Jawara di Brebes itu Ki Joko Poleng, Pak. Nah, saya juga termasuk baru dengar bahwa Ki Ronggoselo itu pejuang Brebes, termasuk yang babat tanah leluhur Brebes, dan masanya lebih tua. Nah, saya mau tanya, Mbak, apa yang membuat sampean, sesepuh-sepuh dan masyarakat sini berkeyakinan kuat bahwa ini makamnya Ki Ronggoselo? Soalnya saya dengar di Pemalang ada juga, Ya, terus di Batang ada juga Taruman, banyak gitu ya. Pemalang ada. Namanya sama, tempatnya sama. Dan apa yang membuat masyarakat sini berkeyakinan kuat bahwa makam Ki Ronggoselo itu ada di sini? Ya, kita luruskan ya. Dulu zamannya Pusponegoro 1 atau Pusponegoro 2 itu kalau mau bikin jalan, yang bikin jalan itu petunjuknya pasti kuda. Pusponegoro itu apa? Bupati. Bupati ya. Ya. Jadi Bupati Pusponegoro pasti kalau mau bikin jalan, yang melacak jalan itu pasti kudanya. Contoh kuda gambir ya, kuda gambir. Nah, kejadian sebelum jalan ini dibuat, ternyata Pusponegoro, Bupati Pusponegoro itu melacak pakai kuda dari Pantura ke sini, ya. Ternyata sampai di tikungan itu berhenti, tidak berani lurus ke sini, tidak berani lurus ke sini. Ketika Bupati Pusponegoro menanyakan kepada warga dulu, ya, ke warga Limbangan, di sini sebenarnya ada apa kok kuda saya, apa gitu? Kuda saya berani bisa, gitu ya? berani kayak gitu. Ternyata dibuka di situ ada makamnya leluhur. Siapa? Mbak Dowo alias Ki Ronggoselo. Nah, kejadian yang kuat itu seperti itu. Termasuk tadi sempat dari ada kiai atau orang-orang yang disepuhkan di Indonesia ataupun habaib yang saya dengar kan kuat bahwa Abah Habib Lutfi memberikan informasi bahwa Ki Ronggoselo makamnya kuat ada di daerah Brebes. Cuman tepatnya di mana kan belum menunjukkan titiknya, masih dirahasiakan. Gitu ya, Mbak ya. Ada rencana nggak dari masyarakat sini termasuk pasukan Ki Ronggoselo, Laskar Ki Ronggoselo untuk mengundang Abah Habib Lutfi, mungkin pengukuhan bahwa ini benar-benar makam atau memang petilasannya Ki Ronggoselo gitu? Insya Allah dalam tahun-tahun ini nanti kita dengan grip ya, dengan grip dan laskar kita akan sowan ke Habib Lutfi, minta waktunya dan untuk pengukuhan dan tepatnya itu. Kita nunggu satu komando atau perintah dari guru kita Habib Lutfi. Artinya Habib Lutfi juga sudah memberikan informasi bahwa Ki Ronggoselo itu makamnya ada di Brebes ya. Memang cuman masih dirahasiakan gitu ya. Iya. Jadi buat sahabat-sahabat bening yang masih penasaran di mana makam Ki Ronggoselo sebagai orang yang ikut serta memerdekakan masyarakat Brebes, babat tanah leluhur Brebes, apa benar di sini tempatnya atau mungkin ini hanya petilasan? Ikuti terus perjalanannya di channel Bening Plus. Barangkali ada yang ditambahkan, silakan Pak. Cukup ya. Dari Pak Ustadz, ada syarat-syarat tertentu nggak Mbak kalau misalkan mau ziarah ke sini atau gimana gitu? Ya mohon maaf, syarat sih tidak ada, cuma kita punya etika sopan santun karena ini mohon maaf makam ini di dalam wilayah orang gitu. Wilayah masyarakat gitu ya. Bukan masyarakat saja tapi wilayah pribadi. Oh, ini tanah pribadi ya, Mbak? Iya. Ya, jadi ya kita etikanya ya mungkin kita sowan ke
Yang tuan punya rumah. rumah. Oh, iya. Izin ke tuan rumah. Tapi PR juga buat Kabupaten Brebes, Mbak ya. Mudah-mudahan kalau Mbak Habib Lutfi sudah memberikan kepastian bahwa memang ini letak makam, mudah-mudahan pemerintah Brebes bisa membeli tanahnya dan ini menjadi cagar budaya bahwa Brebes, adanya Brebes pasti ada pejuang Brebes gitu ya, Pak. Saya teringat pepatah orang hebat juga di zaman dulu bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Iya. Intinya jadi begini, kita mengakui beliau pejuang, kita mengakui bahwa beliau yang babat alas Brebes, dan kita pun karena ini tempat dalam arti tadi milik orang pribadi, intinya kita bareng-bareng, yang penting kita doa juga gitu aja. Insya Allah yang namanya dibikin wong mati baik bisa ngerejeki mas, aja maning sing urip, ya kan. Contoh jenengan maring Mbah Sunan Kalijaga, Mbah Sunan Kalijaga bisa ngerejeki. Contoh ning iringane dagang banyu payu, dagang kehidupan payu, apa wong mati orang ngerejeki. Betul. Akhirnya ekonomi masyarakat juga terbantukan. Nah, ya intinya seperti itulah. Mohon maaf ya, yang penting karena ini tempatnya pribadi, walaupun ada sesepuh, kita ya wajib soan kalau sikap ya. Oke, matur nuwun nggih. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Bening, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Abdul Hadi, kepada Pak Ustadz, kepada Bapak siapa tadi? Tanyar, dan juga Laskar Kirongkoselo dan juga Grip Jaya Kabupaten Brebes. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan di-share juga biar anak-anak Brebes, orang-orang Brebes tahu sejarah Brebes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.